Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azri wa azkumullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, sehingga di siang ini alhamdulillah kita bisa memulai kembali kajian pegawai ba'da zuhur, yang dimana jadwalnya sedikit berubah. Untuk hari Senin kita sampaikan tentang masalah akhlak, kemudian nanti di hari Rabu disampaikan masalah akidah, dan di hari Kamis masalah fikih insyaallah. Ayyuhal ikhwah azni wa azakumullah, bab akhlak yang kita sampaikan, kita lanjutkan bacakan kitab Makarimul Akhlak, tentang kemuliaan akhlak yang ditulis oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang dimana bab yang kita bacakan tentang gambaran-gambaran akhlak yang mulia. Maka berikutnya yang kita bacakan min makarimil akhlaqi aidon, dan diantara akhlak yang mulia juga yaitu ar-rifqu bil mamluki wal khadim, yaitu ar-rifq, berlaku lemah lembut, berlaku sopan santun, berlaku ramah, bil mamluk, terhadap orang yang dikuasai, dalam arti yaitu terhadap budak, wal khadim atau pembantu. Beliau menjelaskan di sini namanya mamluk, yang dimiliki, yang dikuasai, yasmalul mamlukal adami wal bahim. Ini ada dua, baik itu adalah hamba sahaya yang dimiliki berupa hamba sahaya, berarti punya budak semacam demikian, ataupun al-bahim, ataupun yang dimilikinya berupa binatang, binatang peliharaan. Ini namanya mamluk yang beliau sebutkan. Dan yang kedua adalah al-khadim awil khadimah, yaitu pembantu. Yang di sini menunjukkan bahwasanya budak tidak sama dengan pembantu. Tapi kepada siapapun, apakah kepada pembantu, budak, bahkan kepada binatang peliharaan, maka harus memiliki sifat ar-rifq, memiliki sifat lemah lembut. Inilah diantara akhlak, diantara akhlak-akhlak yang mulia. Maka disebutkan di sini farifku bil mamlukil adami, maka berlemah lembut kepada hamba sahaya, yaitu manusia, artinya hamba sahaya atau budak, yakunu dengan cara bi an tut'imahu idza ta'imta, kamu memberikan makan kepadanya, kepada budak itu ketika kamu makan.
Ini yang dibahas oleh beliau adalah al-mamluk dalam arti hamba atau budak. Apatah lagi pembantu yang mereka adalah orang merdeka, bukan budak. Kalau kamu makan, beri mereka makan. Wa taksahu idak tasauta, dan berilah mereka pakaian jika kamu memiliki pakaian. Wala tukallifu ma la yatiq, jangan kamu membebani dia sesuatu yang dia tidak mampu. Ini artinya para jemaah, berarti seorang katakanlah juragan atau majikan, ketika dia memiliki pembantu atau apalagi budak, maka harus memahami yaitu kemampuannya seberapa. Maka dilarang memporsir, dilarang membebani yang tidak dia mampu atau melebihi kemampuannya. Maka ini adalah gambaran singkat dari beliau. Ketika seseorang memiliki pembantu ataupun memiliki budak, kalau sekarang mungkin budak tidak ada, maka pembantu ini maka harus memiliki pengetahuan tentang seberapa kemampuan pembantu ini. Kalau mereka tidak mampu, maka jangan dipaksa. Ini menunjukkan kurang rifq atau tidak lemah lembut kepada pembantu ini. Namun bukan berarti kemudian mengikuti apa katanya pembantu, juga tidak. Artinya ketika kita punya pekerjaan yang berat, kemudian kita mencari pembantu, cari yang kuat, cari yang mampu untuk mengerjakan pekerjaan kita. Bukan cari sembarangan, kemudian yang penting dia murah bulanannya, terus diporsir. Ya nanti kita rugi sendiri, pekerjaan tidak akan selesai. Maka terhadap pembantu saja para jemaah, ini kita diperintahkan untuk memiliki sifat lemah lembut. Di antaranya masalah makanan, masalah pakaian, dan masalah beban kerja. Masalah makanan maknanya para jemaah, ketika kita memiliki makanan-makanan yang kita makan, artinya menu yang kita makan, maka hendaklah juga pembantu ini diberikan menu yang sama. Kemudian pakaian juga sedemikian rupa. Intinya bosnya tidak jomplang bahasanya. Bahasanya kalau juragan atau majikan setiap hari makannya makanan yang bergizi, misalkan ayam, daging, sementara pembantu telur aja enggak, ya, hanya nasi, mungkin sayur, tahu tempe dan lainnya. Maka ar-rifq adalah bagaimanakah seorang majikan dia memberikan makanan kepada pembantunya seperti yang dia makan. Berarti sebaliknya, apa yang dimasak oleh pembantu itulah yang dimakan oleh majikannya juga. Kemudian ini tadi rifq yang pertama, yaitu mamluk, yang dia miliki yang pertama dari hamba sahaya atau manusia. Warifqu bil mamluki minal bahaim, adapun berlemah lembut, berlaku lemah lembut terhadap al-mamluk yang dimiliki dari jenis bahaim, dari jenis binatang, dalam arti hewan peliharaan. Namanya hewan peliharaan para jamaah adalah hewan yang biasa dipelihara. Jangan memelihara hewan-hewan yang malah disuruh untuk membunuh, memelihara ular misalkan, ya, memelihara binatang-binatang buas, ya, bukan seperti itu. Maka dijelaskan oleh beliau, sawa'un kanat mimma tarkabu aw tahlibu aw taqtani, sama saja apakah hewan-hewan peliharaan itu berupa hewan yang kau tunggangi, misalkan kuda, ya, onta lah dengan itu, kemudian keledai itu, ya, aw tahlib atau diambil susunya, air susunya, susu kambing, susu sapi, susu kuda misalkan, aw taqtani atau mungkin hewan yang merupakan hewan peliharaan saja, artinya yang dia miliki dan dipelihara. Yakhtalifu bihasabi ma yahtaju ilaih, maka ini berbeda-beda kondisinya sesuai dengan kebutuhan. Artinya kalau memang memelihara kuda beda dengan memelihara kambing, beda dengan memelihara unta dan lain-lainnya. Maka di antara contoh yang beliau sebutkan bagaimana cara memelihara bahaim, binatang-binatang peliharaan ini, ya, fafisyita,
misalkan di musim hujan, di musim dingin, taj'alu fil amakin dafi'ah, hendaklah kau menjadikan tempat binatangnya ini atau tempat dia untuk katakanlah kandangnya itu merupakan buatlah tempat itu seperti tempat yang dafi'ah, tempat yang hangat. Jadi berilah kehangatan di tempat tersebut biar tidak kedinginan. Idza kanat la tatahammalul bard, ketika binatang itu, peliharaan itu tidak kuat dengan hawa yang sangat dingin. Ini beliau gambarkan secara sederhana. Ibaratnya di kandang begitu, ketika di kandang ini misalkan cuaca dingin seperti sekarang ini sangat dingin, beri lampu di situ. Beri lampu agar tidak terlalu kedinginan. Sebaliknya wafis saif, ketika di musim panas, fil amakinil baridah, buat atau kandang-kandang itu yang dingin atau diberi yang bisa mendinginkan. Idza kanat la tathamalul har, ketika binatang itu tidak mampu atau tidak kuat di dalam kondisi yang sangat panas. Ya, kalau manusia diberi AC, ya kalau binatang ini apa yang semakna dengan itu? Ya, diberi apa? Maka ini adalah bagaimanakah lemah lembut terhadap bahaim, terhadap binatang peliharaan ini. Wa yu'tilaha bit-ta'am wa bisyarab, dan berikan kepada binatang peliharaan itu dengan makanan, dengan minuman. Ya, sebagaimana kita juga butuh makan dan minum, maka binatang pun juga butuh makan dan minum. Diberikan mereka binatang ini makan dan minum illam tahsul alai binafsiha birri'a atau birra'i. Ketika binatang itu tidak bisa nyari makan sendiri ketika digembalakan. Misalkan ada binatang yang dia dilepas, katakanlah di padang rumput, tapi tidak bisa. Ada binatang yang mungkin belum waktunya, misalkan tidak bisa dilepas sendiri, maka hendaklah diberi makanan dan minuman. Adapun kalau misalkan binatang peliharaan ini sudah bisa cari makan sendiri, ya minum sendiri, kemudian kita lepas digembalakan, dia bisa cari makan sendiri, ya cukup. Kita hanya menjaga saja, mungkin sediakan air minumnya ketika di situ tidak ada tempat air atau sumber airnya. Intinya lemah lembut terhadap masalah makan dan minum. Wa idza kanat mimma tahmil, dan jika binatang itu memungkinkan untuk membawa beban, binatang yang bisa dijadikan untuk kendaraan, fala tahmil ma la tatik, maka jangan memberikan beban sesuatu yang tidak dia mampu. Keledai, kuda, onta, ya, maka ini binatang-binatang biasanya untuk kendaraan, maka jangan diberi beban yang tidak mampu untuk dipikulnya. Ayo lehwah azani wa azakumullah. Wahada, maka Syaikhul mengatakan wahada yadullu ala kamali syar'i, maka ini menunjukkan kesempurnaan syariat. Wa anna lam yansa, bahwasanya syariat itu tidak lupa hattal bahaim, sampai yang diurusi masalah binatang. Bal ja'alalah haqqan, bahkan dijadikan kepada binatang itu hak. Binatang juga punya hak, artinya kewajiban manusia. Binatang apa? Binatang yang dijadikan oleh seseorang atau manusia ini peliharaan. Adapun kalau binatang liar, kita tidak tanggung jawab juga. Hanya ketika orang memiliki binatang peliharaan, hendaklah dia menunaikan haknya memelihara binatang tersebut, memberi makan, memberi minum, yang memberi tempat dan lainnya. Ini juga masalah yang beliau sampaikan yang termasuk makarimul akhlak, yaitu ar-rifq, sifat lemah lembut. Maka ketika beliau menyampaikan bahwasanya berlemah lembut itu ditujukan juga kepada binatang peliharaan, kalau manusia kepada pembantu atau kepada budak, ya, apatah lagi para jamaah kepada sesama, artinya sesama orang merdeka, sesama teman, ya, saudara, apalagi, maka itu jauh lebih wajib untuk kita memiliki sifat rifq ini, sifat lemah
lembut. Maka dari itu para jemaah, hendaklah kita tidak ada mindset yang salah. Orang yang lemah lembut itu ibarat orang yang lemah, itu salah. Justru orang yang lemah lembut memiliki kekuatan jiwa. Ibaratnya ketika dia itu mampu untuk bisa membantah seseorang, mampu untuk melawan seseorang, mampu marah, tapi dia bisa wujudkan kemampuannya itu dengan cara lemah lembut. Berarti orang ini bisa menguasai hawa nafsunya. Maka ini yang diharapkan. Sebagian Allah berfirman, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu orang yang mampu untuk menahan amarah dan memaafkan manusia. Kalau dia bisa menahan amarahnya, memaafkan manusia, inilah rifq. Inilah sifat lemah lembut. Ya ikhwah azani wa azakumullah. Senantiasakanlah diri kita untuk bisa berusaha dan membiasakan diri untuk memiliki sifat lemah lembut ini. Apakah itu di dalam perkataan kita, di dalam perilaku kita, di dalam segala hal yang kita lakukan atau aktivitas kita. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk bisa memiliki sifat rifq, yaitu kepada sesama, kepada sesama muslim, apalagi kepada kerabat keluarga kita, dan juga kepada yang kita anggap itu sebenarnya tidak perlu terlalu lembut, yaitu kepada pembantu atau kepada budak atau bahkan kepada binatang peliharaan. Ternyata semuanya ada hak. Maka beliau sampaikan di sini, bahkan yang namanya binatang peliharaan juga punya hak untuk dilemah lembuti. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita memiliki sifat ar-rifq, lemah lembut ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjut di waktu berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.